Tetapi kalau Anda menghujat Roh Kudus, dosamu tidak akan diampuni, yaitu mereka yang telah meninggalkan Yesus Kristus, keluar dari gereja, masuk kepada gereja yang lain, itu akan masuk neraka selama-lamanya. Nah, Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, sesuai pada judul ya, kita akan ramai-ramai keluar daripada bumi dan pergi ke surga bersama Tuhan Yesus. Dan hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diambil dari bumi ini saudara, dibawa Yesus kemana? Ke tempat yaitu di mana Yesus tinggal sekarang, itu di surga. Saya akan membagikan ayat kebenaran firman Tuhan kepada saudara di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Hari kedatangan Tuhan. Dengan pertama-tama mengetahui hal ini, bahwa pada hari-hari yang terakhir akan muncul para pengejek yang berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri, dan yang berkata, di manakah janji mengenai kedatangannya? Karena sejak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap berlangsung demikian dari sejak awal penciptaan. Sebab hal ini tidak terselami oleh mereka yang mendambahkan bahwa langit ada sejak dahulu, dan bumi dari air dan melalui air pada saat berdiri bersamaan oleh firman Elohim. Olehnya bumi pada waktu itu telah musnah ketika dibanjiri oleh air. Namun sekarang oleh firman yang sama, langit dan bumi sedang disimpan untuk api sampai dipelihara sampai pada hari penghakiman dan akan memusnahkan orang fasik. Akan tetapi biarlah satu hal ini jangan menutupi pandanganmu, hai yang terkasih, bahwa di hadapan Tuhan satu hari seperti 1000 tahun dan 1000 tahun seperti satu hari. Tuhan tidak menunda akan janjinya, sebagaimana beberapa orang menganggap sebagai mendustakan ataupun meremehkan ataupun menjustis ini Tuhan Yesus tidak sayang sama saya. Tetapi kalau Anda menghujat Roh Kudus, dosamu tidak akan diampuni, yaitu mereka yang telah meninggalkan Yesus Kristus, keluar dari gereja, masuk kepada gereja yang lain, itu akan masuk neraka selama-lamanya. Nah. Mungkin ada orang yang berkata seperti firman Tuhan, loh dari dulu juga kita mendengar bahwa akan datang hari Tuhan, mana sampai sekarang belum ada. Saudara, hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Karena kalau orang tahu, maka sepertinya hidup ini tidak adil. Karena orang yang tadinya berbuat jahat, hari ini berbuat jahat, dia melakukan sesuai dengan kehendak hatinya tanpa mempedulikan Tuhan. Kalau dia tahu besok hari kiamat, maka dia akan bertobat hari ini, saudara. Itu sebabnya hari Tuhan itu seperti pencuri, tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu kapan saatnya dan dia menyatakan dirinya. Karena itu Tuhan mau saudara kita hidup berjaga-jaga sampai hari ini, sampai dia menyatakan dirinya, supaya orang yang benar hidup dalam ketekunan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim bersama dia, dan kita diangkut saudara dari bumi dibawa ke surga. Bagaimana caranya? Itu cara Tuhan yang luar biasa. Saudara tidak usah bertanya lagi, wah bagaimana caranya? Saudara tidak usah bertanya bagaimana caranya Tuhan Yesus membawa saudara. Karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa, Elohim yang maha kuasa. Alkitab berkata bahwa dari dulu dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Hanya saja dia mengubah dirinya menjadi manusia 100%. Supaya orang yang percaya kepada dia diselamatkan.
Dia adalah dilambangkan sebagai darah korban untuk penghapus dosa manusia. Saudara, Elohim memang menyayangi umat manusia, tetapi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ada tindakan, saudaraku. Bagaimana caranya kita diselamatkan? Kalau kita tidak tahu siapa itu Tuhan yang benar, caranya seperti apa? Saudara, kalau saya ini seorang pianis, kalau saudara melihat saya bermain piano, maka saudara tidak akan mengerti bagaimana caranya untuk memainkan nada-nada. Ada nada kromatik, ya. Tidak asal tindih, saudara, tetapi ada tekniknya, ada caranya. Seperti itulah keselamatan dalam hidup kita. Untuk kita diselamatkan, ada yang menyelamatkan kita, ada yang membawa kita, tidak serta-merta ketika mati, ya, kita bingung apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Apa yang kita mau lakukan? Apa ukuran hidup kita? Berbuat jahat terus, bahkan ada pemahaman orang menghabisi orang lain, cepat masuk surga. Ini pemahaman yang salah dan sesat menurut saya, saudara. Karena Elohim itu kasih. Di dalam dia tidak ada kejahatan. Mana mungkin dia mengizinkan umat manusia untuk menghabisi sesamanya, baru cepat masuk surga. Biar firman Tuhan ini menjamah dan memberkati saudara, sehingga kita hidup tetap di dalam kasih anugerah Tuhan. Kita berdoa. Bapa, diberkati umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan melimpah atas hidup mereka. Biarlah kami hidup dalam kesetiaan, ketekunan, sampai kepada kedatangan-Mu yang kedua, dan Engkau membawa kami, mengambil kami dari bumi, dan masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal selamanya. Demi Kristus Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.